Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usalli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita fokuskan niat silaturahim, thalabul ilmi sekaligus niat iktikaf di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sebab kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya tadi membacakan Quran surat Ar-Rum surat 30 di ayat 21. Ini bukan berarti berhubungan dengan manten, Bapak. Karena sering ayat ini dibacakan di manten. Napa? Oke. Ya, undangan manten niku ceramah dibacakan ayat ini. Ya memang yang cocok di manten itu seperti itu. Tapi ayat ini tidak untuk manten gitu loh. Untuk siapa saja, artinya untuk keluarga. Siapa saja yang kepingin hidup dalam keluarga itu mawaddah warahmah, dunia akhirat, itu mengikuti sarana yang diberikan oleh Allah melalui konsep Quran dan Rasulullah melalui hadis. Makanya di sini Allah menyatakan begini, sampai terjemahkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Berarti ini untuk laki-laki. Allah tanda kekuasaannya salah satu diantaranya, banyak kan kekuasaan Allah. Itu nyiptakno istri ya, istri dari jenismu, berarti untuk laki-laki, jenis laki-laki. Sama. Mak beda, dia perempuan, yang satu laki-laki. Karena beda, semuanya beda, Pak. Cara berpikirnya berbeda, cara kerjanya berbeda, cara bicaranya juga berbeda. Cara lenggangnya juga berbeda. Karena diciptakan berbeda, tapi jenisnya sama, manusia. Tujuannya apa diciptakan istri itu? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Di sini ya. Biar cenderung, ben punya kasih, cinta kasih. Cenderung kan kepingin dipek ya. Terus yang kedua, kalau sudah diambil akan merasa tentram hidupnya daripada yang belum punya pasangan. Orang itu kalau belum punya pasangan itu tidak bisa tentram. Tapi kalau sudah punya pasangan, anteng. Anteng kalau orang itu bersyukur. Lek gak bersyukur gak iso anteng juga. Betul. Yang kedua, ya, nggih. Kemudian nggih. Dan
Kasih sayang itu artinya mawaddah. Sayang itu warohmah. Kasih itu berkenaan dengan cinta fisik. Tapi lek warohmah senengi sayang itu bukan cinta lagi, bukan libido seksual, tetapi dia sayang itu kasihan saja. Podo tuae, podo nyaprute, longgo wis kan setrume belas. Masih nempel gak nyetrum belas. Wis kayak rusak no setrume niku. Oke. Napa? Mboten lemah wis bejat temenan. Wis kan setrume belas niku arek sayange tok sakno ngono tok. Watuk njegil ngono sakno. Sisi tok nyaprut meneng ae ya sakno. Ini ku jenenge sayang. Dan itu akan mengalami semua itu. Kalau diberi oleh Allah umur sepanjang itu. Terus ya Allah ngeten. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yeah. Yang berpikir. Yang berpikir menjadi tanda kekuasaan Allah. Wah, Allah berkuasa betul. Yang menggunakan pikirannya. Yang tidak menggunakan pikirannya ya buat biyen wong wedok itu diciptakno bojo. Ngono tok aku. Jawabannya mek ngono tok. Karena tidak berpikir. Ngoten lho. Numbuhkan kasih sayang itu ya berat. Harusnya lek kepingin mawaddah warahmah, konsepnya dari Quran, diberi konsep oleh Allah. Kemudian Rasulnya diutus oleh Allah juga untuk memberikan penyempurnaan konsep yang secara global itu dijabarkan lewat hadis. Contoh aja ya, kalau urusan harta misalkan, Quran cukup memberikan warisan itu di ayat ini bunyinya seperti ini. Dijelaskan polanya, karena namanya warisan itu polanya kan akeh. Jika begitulah itu penjelasannya di hadis. Quran memberikan keterangan secara global. Aqimis sholata. Nggih. Aqimis sholata. Terus ana maneh warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat sing situ, rukuklah bersama orang yang rukuk. Sing situ dirikanlah salat. Dirikanlah salat itu kalau belum ada caranya salat. Yo gak ero, Bapak. Ya apa salat, ya apa kejang-kejang ngono, melirik-melirik ngono. Ya gak. Baru diterangkan salat itu ialah hadis yang nerangkan takbiratul ihram. Ada niatnya, ada takbiratul ihramnya, ada rukuknya, tumak nina, ada itidalnya, tumak nina, sampai tahiyat akhir sampai salam. Itu penjelasan di hadis itu, di Quran tidak ada. Jadi Quran hanya secara global saja, hadis yang menjelaskan. Jadi di sini konsepnya banyak. Saya ambil satu saja, pesan Allah. Kalau kepingin mawaddahnya di dunia, warahmahnya di dunia itu sampai ke akhirat, Allah berpesan untuk semua anggota keluarga disuruh jaga keimanan, Bapak. Nanti kalau dijaga keimanannya, ketemu semuanya di surga. Ketemu bojone lanang wedok iki ketemu, anake ketemu, cucunya ketemu, cicitnya ketemu. Sehingga reuni keluarga. Tidak semua orang nanti akan reuni, tidak semua. Ada yang pisah. Sekarang jadi suami istri rukun sekali. Tapi karena
imannya berbeda, yang satu nyeleweng, bisa mulai mati, mulai dicabut nyawanya, bisa tidak akan ketemu selama-lamanya. Kiamat sampai mari kiamat, sampai proses kiamat selesai, sampai surga neraka tidak akan ketemu. Ya mek bayangan itu aku biyen duwe bojo ngono tok. Bapak Ibu kalau panjenengan lunga misalkan tugas suwene 1 tahun ninggalno bojo, ninggalno anak, rasanya seperti apa? Wis gak karuan kangene Pak. Gak karu-karuan kangene. Lek ketemu ya napa? Ya wis ngono iku lek ketemu ya. Wis ketemu ya ngono ku. Rasane pikirane gak karu-karuan, mangan ndak tenang. Tidur ndak nyenyak. Makan ndak enak. Terbayang-bayang kekasihnya. Tapi ndak ketemu karena tugas. Bar ketemu, Masya Allah senenge gak karuan. Iku mek 2 wulan. Bagaimana kalau berpisah jutaan tahun? Oleh karena itu Allah menyarankan di Quran surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, cicitnya beriman, mati beriman kabeh. Terus ya Allah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. kenapa dihubungkan? Ditemukan, nanti ketemu. Quran Bu yang bicara. Kalau Quran itu beritanya itu pasti aktual, sangat aktual, sangat tajam, sangat terpercaya. Tidak cukup tajam terpercaya, tapi sangat terpercaya. Tidak diragukan Quran itu kalau membicarakan. Dihubungkan dengan mereka. Kemudian terus ya Allah. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tidak dikurangi. Ditambah lagi. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, oleh karena itu kalau anak dan cucu ini ketemu di surga, nanti dimasukkan bareng. Dimasukkan bareng. Karena masuk surga ini kan ada ayat begini, Pak. Di surat 39. Nih, namanya surat Az-Zumar. Di ayat 72 itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Niki. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Oh, niki. Berombongan itu berarti seanak cucune, Bu, karo kancane. Kancane sing beriman. Nanti dikumpul mlebu nang surga itu berombongan. Bareng grutuk-grutuk. Nah, setelah sampai pintu surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Niki. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka. Buka, sudah dibuka pintunya, orang gerutuk-gerutuk di muka situ, mau masuk. Dikatakan oleh penjaganya, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan berkata
ucapane ngeten. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Niki lho. Salamun alaikum tibtum. Ini ucapannya para penjaga malaikat, penjaga surga. Salamun alaikum tibtum. Selamat ya, kesejahteraan dilimpahkan atas kamu. Kemudian berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Namanya malaikat itu banyak, Bapak. Ketika menyampaikan salam kepada orang yang masuk ke dalam surga, itu bermacam-macam. Ono sing muni ngeten, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Ono sing muni ngono. Tapi ada ayat yang lain tidak berbunyi seperti itu. Misalnya di surat 13 ayat 23. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Nanti secara rombongan juga masuk ke dalam surga. Jannatu adni yadkhulunaha. Nih. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Nah, di sini. Mereka akan masuk ke dalamnya secara rombongan seperti tadi. Nah, di sini diperinci oleh Allah. Sopo ae sih golongan rombongan itu? Rombongane sopo ae? Apa semua sak desa ngono ta? Sak kecamatan apa? Atau orang yang dulunya hidup pokoknya koncone ngono terus rombongan? Ndak, Pak. Rupanya diperinci oleh Allah. Masuk ke dalam surga secara rombongan itu harus sapa ae? Siji, wa man sholaha min abaihim, bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak. Oh, orang sing soleh itu kok bapak-bapak biyen, bapake, mbahe, bapake, buyute bu, sama mundhe. Sing soleh. Sing gak soleh gak katut rombongan. Jadi kurban pilihan Pak, si soleh tok. Dari golongan bapak. Yang nomor 2, kelompok kedua, wa azwajihim, istri-istrinya. Loh, kelompok yang kedua bojone. Berarti bojone sing iman, sing soleh. Sing gak soleh, gak katut masih bojone gak soleh. Sing bojone gak soleh ya gak katut. Walaupun dirinya seorang nabi, seorang rasul. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang yang soleh. Istrinya nggak katut tuh, nggak masuk surga. Anaknya Nabi Nuh juga nggak masuk surga. Padahal dibina oleh orang soleh. Orang soleh membina bojo ambek anak. Lu gak katut anak ambek bojone. Berat. Makanya ada ayat yang menceritakan contohnya istrinya Nabi Lut. Itu yang gak katut. Nabi Lut itu orang soleh. Orang soleh. Tapi bojone lho gak katut. Gak katut di surga. Nang donya diadab dhisik. Contoh nggih. Di dalam Quran surat 26 ini. Namanya surat Asy-Syu'ara. Oke. Di surat ini disebutkan di ayat 169. Nabi Lut karena diancam oleh kaumnya akan diusir. Akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Doa Nabi Lut. Lut berdoa. Nggih. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
Nabi Lut kepingin semua keluarganya, dirinya, keluarganya diselamatkan semua. Harapannya Nabi Lut. Berarti kalau semua keluarga bojone katut enggak? Katut. Harapannya seperti itu. Dijawab oleh Allah, Pak. Ayat 170. Fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua. Diselamatkan oleh Allah secara keseluruhan. Tapi ono kecuali nih, Pak. Di ayat 171. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua. Nah, di sini perempuan tua. Rupanya disebutkan perempuan tua ini istrinya. Istrinya sinten? Nabi Lut. Kecuali istrinya tuwek. Kata itu tuwek niki ayat niki nyebutaken perempuan tua berarti prosesnya sudah tua itu. Istrinya Nabi Lut itu tuwek. Tapi lek ana tamu datang ke Nabi Lut kok ganteng ngono. Selukno arek pemuda-pemuda itu. Nek omah ana tamu ganteng wong diperkosa Pak mereka itu. Lanang tapi diperkosa lanang. Mulak gregetno jenenge. Iya lek wedok diperkosa aja ana pantese walaupun ndak oleh ya. Tapi kalau lanang diperkosa mbek wong lanang. Subhanallah. Itulah proses napa jenenge? Lek ten mriki napa jenenge? LGBT. Sodomi. Ya ini pelapornya. Sehingga gerutu-gerutu Nabi Lut kan bingung kalau tamu-tamu. Pas kencenge tamu, rupane ganteng loro malaikat Jibril karo malaikat Mikail. Menamu nanggone Nabi Ibrahim terus mampir namu nanggone Nabi Lut. Ganteng Pak Bu. Dicelukno mbek. Napa? Bojone niku. Dicelukno arek-arek enom-enom niku. Waduh rame. Nabi Lut jaga luar biasa. Maka itu dikisahkan di surat 11. Namanya surat Hud. Dimulai ayat 81. Qalu, kan bingung ya, Lut itu bingung mencegah orang sekian banyak itu. Ono tamu nang jero omah. Akhirnya tamu itu mengatakan gini, qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaika fa arsil bi ahlika bi qita'i minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Sini. Innahu musibuha ma asabahum. Inna mau'idahumus subhu alaisa subhu biqarib. Utusan itu muni ngeten. Para utusan malaikat berkata, muni ngeten. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Baru Nabi Lut tahu. Loh, tibane tamu saya ini malaikat. Baru tahu Pak Bu. Soalnya diberitahu, Lut, aku ini utusan Allah. Oh, malaikat kalau begitu. Lanjut. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Jadi ini malaikat. Kayak iso nganggu, Lut. Awakmu kamu nggak bisa diganggu oleh mereka. Biarkan. Lalu sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Rupane tamune itu datang itu malam hari ya. Malam hari. Jadi Nabi Lut ketika didatangi itu sudah malam. Jadi sepertiga akhir malam itu dekat sudah.
Deket ae, wis metu awon, metu. Aku tinggalan bahasa kula Pak Bu. Wis tinggalan aku, metu awon. Wong kandhanono jamaahmu kandhanono. Undangan kabeh. Enggak tahu waktu itu ono di SMS apa di WA. Apa dikai surat undangan, itu yang enggak dijelaskan di sini kan. Napa? Oke. Atau getok tular ya, enggak ero. Oh, undangannya semua jamaahmu sing ikut kamu. Undangan kabeh ana sing aja ana sing kancrit. Niki. Dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal. Nah, tertinggal kancrit ta. Nggih. Aja ana sing kancrit sitok aja ana. Kabeh jan. Sak anak bojone sing melok kamu ini. Jarine malaikat ngene. Kecuali istri. Padha mbek ngomong. Nggih. Kecuali istrimu, wong tuwekku. Barno aja dibuka. Turu barno, aja dikandhani bahasa kula. Wis, bojomu tinggalan. Nabi Lot diberitahu ngeten. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Oh. Subuh niku wis dekat enggak dengan pagi? Sangat dekat. Makanya disebut ngeten. Bukankah subuh itu sudah dekat? Artinya sudah dekat dengan pagi, sudah dekat dengan siang. Tapi wong turu subuh kan angler. Enake pol. Wong sampai adzan yo gak krungu dakno. Padahal mek speaker dhukur Pak speaker. Ngene gak krungu. Napa? Nggih bisa. Allah. Tambah ngipi ya, ngipi salat rene. Lah ngipi lho gak kena dige pedoman ngipi niku. Sing kena kepedoman iki krungu adzan terus berangkat salat. Bukan ngipi. Wah, kejadian betul Pak Bu. Di ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami, Nggih. kami jadikan negeri kamu itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Subhanallah. Gempa niku lak ngene nggih, gempa niku. Greg ngene nggih. Terus roboh brek. Lah lek ana gempa sampai jungkir iki mosok gempa jenenge. Oh. Lak ngene ya. Terus disekrop trek balik greg. Allahu Akbar. Dibalikkan. Berarti pondasine nek ndukur, sing nek ndukur nek ngisor. Wonge ngono ya apa kira-kira? Keberan pondasi, gak keberan ndukur, Pak. Keberan pondasi. Tidak cukup itu. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Napa bertubi-tubi? Masya Allah. Jadi dihujani batu yang terbakar itu, ngertos batu terbakar. Ngobong boton itu, kalau terbakar panas itu rupa watu dirutun itu kok ndukur. Bertubi-tubi lagi. Beritain itu kok Quran, Pak Bu. Awake dhewe gak ero, gak masanya wong awake dhewe cah lahir kok. Tapi diberitahu oleh Allah lewat Rasulullah. Rasulullah yang enggak tahu. Akhirnya tahu berita ini. Terus disampaikan pada sahabat, sahabat barikan sahabatnya lagi, bawahnya lagi, ulama lagi, sampai terakhir di kita ini, sampai terus sampai hari kiamat. Berita ini nanti, walaupun nggak lahir di masa Nabi Lot, tahu prosesnya Nabi Lot dan keluarganya. Karena Allah menceritakan. Makanya Quran itu juga disebut sejarah. Tetapi Quran bukan sejarah. Quran itu bukan sejarah, tapi Quran juga menceritakan sejarah. Maka di ayat ini tadi, di surat apa? Asy-Syu'ara, di ayat 171 disebutkan kan begini tadi. Illa ajuzam fil ghabirin.
yang termasuk dalam golongan yang ditinggal. Nah, ditinggal secara umum disebutkan oleh Allah. Summa dammarnal akharin. Kemudian kami binasakan yang lain. Oh. Binasain apa niku wau? Batu yang panas dijatuhkan bertubi-tubi. Makanya disebutkan di sini, wa amtorna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Niku wau sing panas yo. Terus Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. ya amat jelek Pak Bu, hutane udan watu panas bertubi-tubi, amat jelek itu. Bukan hujan baik itu. Krikil ae udan krikil sampe mene mati wong apa maneh watu. Watu lak gede-gede to. Nggih. Ngono ku lho gak dadi pelajaran ambek wong-wong sak marine niku. Ndak jadi pelajaran. Satu mari generasinya Nabi Lot, ono mana generasi Pak Bu? Generasinya Nabi Lot, mari ngono muncul lagi generasi bawahnya Nabi Lot. Namanya Ashabul Loh bukan Ashabul Aikah. Orang-orang yang di bawah Nabi Lot. Ada nabinya yang waktu itu dipimpin oleh seorang nabi namanya Syuaib. Nah, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kan ndandani napa? Sampeyan isih eling kan? Akhlake wong yang mengurangi napa? Timbangan kan? Nggih. Auful kaila wala takunu minal khosirin. Sempurnakanlah timbangan. Janganlah kamu menjadi orang yang khosirin. Merugi nanti. Wazinu bil qistosil mustaqim. Timbanglah secara benar timbangan itu. Tapi mereka tidak memperdulikan. Akhirnya adab datang kepada mereka. Itu terus berulang sampai sekarang. Kalau mereka yang tidak mau berbuat baik, gak nyuntuh biyen-biyen, adab itu datang terus, selalu berganti. Maka di sini disebutkan oleh Allah di ayat ini tadi, nanti orang-orang yang beriman dari bapak-bapaknya yang soleh, istri-istrinya yang akan disiapkan untuk masuk surga bersama itu, tidak cukup istrinya, tambah lagi nih. Dan anak cucunya. Cucune Bapak. Waduh, berarti lek ngene lek katene mlebu surga ngono lek anake guru ngono. Ya Allah, anak saya belum datang karena padha imane diambil Bapak. Jukun anake kumpul kon jadi satu. Wah, langkah bahagianya. Cucune dikumpul kabeh sing padha imane. Bareng ya kepethuk ya apa nggih gak tahu kepethuk sudah lama Bapak. Terus malaikat diperintah oleh Allah. Malaikat, masuk kamu ke pintu-pintunya. Jaga ya, pintunya sana, pintu sana, pintu sana. Nah, malaikat siap-siap masuk secara rombongan, gerutuk masuk ke pintu-pintu dalam rangka mempersiapkan diri untuk memberikan selamat. Allah perintah katanya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Masuk gerutu-gerutu. Malaikat mengatakan ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma'u kabadar. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah ini ucapan malaikat. Jadi kalau tadi Pak Bu, secara rombongan malaikat itu muni kenapa? Salamun alaikum tibatum. Malaikat yang satu rombongan tadi. Tapi rombongan yang ini enggak rupanya.
Salamun alaikum bima sabartum. Lanjane malaikate akeh. Jadi nek ngucapno ya macam-macam to. Padha mbek awake dhewe ne lho. Nek ngucapno orang yang berhasil ngoten ucapannya kan macam-macam. Selamat ya untuk kamu, mudah-mudahan barokah ngono. Sisi itu enggak. Selamat ya untuk kamu, semoga umurmu panjang bisa berbuat baik. Sisi itu lagi, selamat ya untuk kamu, orang tuamu senang sekali, bahagia kamu dalam rumah tangga. Lo enggak podo kamu. Tapi semuanya mengucapkan apa? Selamat. Karena keberhasilannya. Lah yang lain gak ditulis, ndak sing ditulis iki ae gak akeh gak apal lho. Kok ditulis kabeh ora tambah gak apal aku ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang perlu dibangun yang baik keimanan. Utamanya anak-anak diajak sholat tepat pada waktunya. Utamanya. Jadi ngajari anak mulai kecil. Sampai Rasulullah mengatakan, umur 10 tahun anakmu gak sholat, pecutan. Ya dipecut itu kalau peti cilik dipecut itu wis wedi banget. Jangan dipukul dengan lenggis mati arek. Boten. Disuruh berikan pengajaran supaya sholat. Saya itu punya guru ya. Orangnya itu pinter, sampai guru itu dipanggil Mbah. Namanya Ahmad Said dulu itu di pondok itu ada guru jenenge Mbah Said. Nek mulang itu gak tahu nunggu kursi ini, nunggu meja, sampai rokokan, mesti kayak mulang nangone kelas itu nonton, masih mulang no. Pondoknya gitu ngaten mbek rokokan. Tapi pinter wong e. Nah, pada suatu ketika anaknya itu sudah SMP. Waktu nih sholat asar. Gak sholat, katut kancane nih. Tulinan kelereng, tulinan layang-layang. Akhirnya disuruh sholat enggak sholat. Golekna pecut. Lah jenenge arek. Nggih. Playune luwih banter ketimbang bapake. Mlewayu wer ditututi bapake mlewayu. Lah arek cilik biyen niku nang ngene kalau di kota ini enggak ada, Pak. Kalau di desa itu ada pager. Terdiri dari peti dincep nang ngene. Ada kan? Pagar perkarangan lho, Bu, Pak. Lah petinya kerep ngene. Turus jenenge nggih, turus. Wah, di peti-peti ngene. Rupane arek iku mlebu nang karangane wong liwat celah-celah peti niku arek cilik Bleng ngono bapake lemu. Aduber. Gak iso, Pak, Bu. Mlebu gak iso dipaksakan. Begitu dipaksakan peti ini cuklek, pasing kencenge peti ini peti garing yang sudah mati, cuklek beres mancep nang perute tembus geger. Jadi wong itu gandol ten ngene, peti ini meninggal sampai sekarang. Nggih. Areke melayu, bapake meninggal, peti ini mancep nih. Ngoten niku termasuk syahid. Karena dia telah memberikan pengajaran pada anak. Tapi kan tidak begitu harapannya. Harapan kita itu kalau mengajak anak untuk sholat tepat pada waktunya kan tidak harus mati ngono lho Pak Bu, maksud saya. Enggak. Ya ono sing proses ngono tapi ono sing gak. Karena itu Rasulullah pernah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ngeten, ayu amali ahabbu ilallah wahai Rasul, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah dawuh as-sholatu ala waqtiha.
Pertama, sholat dilakukan tepat pada waktunya. Kala Ibnu Mas'ud muni ngenten malih, summa ayu. Kemudian apa ya Rasul yang kedua? Kala Rasulullah dawuh, summa birrul walidaini. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud takon malih, kala summa ayu. Terus napa malih ya Rasul? Kala Rasulullah dawuh, al jihadu fi sabilillah. Yaitu bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Salat pada waktunya itu seperti apa, Pak Bu? Ada Quran mengatakan di surat 4 ayat 103. Allah menyatakan fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idzat ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, ini jenenge dzikir. Fadhkurullah itu dzikir. Dzikirlah kamu waktu berdiri ya dzikir, waktu duduk ya dzikir, waktu berbaring ya dzikir. Lek mari salat. Terus di sini kemudian apabila kamu telah merasa aman. Nah, di sini disebutkan dzikir yang dimaksud adalah sholat, Pak Bu. Tapi ada mengatakan dzikir itu seingat sesudah sholat ini loh. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, disuruh berzikir tadi. Tapi di sini ada yang kedua pendapatnya, yang dimaksud dzikir di sini adalah sholat. Contohnya kalau di dalam Quran surat Toha di ayat 14 itu disebutkan begini. Di surat Toha itu surat 20 ya. Di ayat 14 itu Allah menyatakan, menceritakan ya. Di ayat 14 itu diceritakan begini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, tidak ada. Kemudian maka sembahlah aku. Sembahlah aku saja. Lalu? Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, sholat itu lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi ayat ini ya Bu, yang dimaksud dzikir itu artinya sholat. Sholat. Di sini disebutkan setelah kamu kalau dalam keadaan bahaya misalkan, zikirlah, sholatlah kamu, berdiri ya lek iso sholat to, lek waktu gak iso berdiri ya duduk, lek gak iso duduk ya berbaring. Rupane niki sholat dalam keadaan tertentu. Terusan Allah menyatakan gini. Kemudian apabila kamu telah merasa aman. Aman artinya sholatnya itu tidak terganggu apa-apa. Terus ya Allah, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Ya sholat itu kayak biasa gini. Sholat itu seperti ini. Ayat ini sama dengan di Quran surat 2 Bapak. Bentar. Di Quran surat 2. Surat 2 ini surat apa? Al-Baqarah. Niki. Di ayat 239. Niki Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Mboten medal, sik sampean delok mriku. Apa nah? Oh nggih. Jadi di ayat 239 itu begini. Salat dalam kondisi yang tidak normal ya. Ngeten. Misalkan pergi atau berperang atau rekreasi, gampangane ngeten ya. Atau touring kok. Napa touring nih? Maka sepedaan touring atau sepeda motoran atau mobilan. Allah menyatakan begini, fa in khiftum farijalan. Iya. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya. Nah, misalkan bahaya itu nyetir. Nyetir mobil kan bahaya. Nggih. Dadak ono panggilan salat. Farijalan. Maka salatlah sambil berjalan. Di sini, Pak. Ya ambek nyetir iku mang salat. Tidak harus cari masjid dulu kau ono ngene. Dipanggil sholat, ya lek cari masjid nang kene mudah Pak Bu. Daerah kita di Jawa Timur. Tapi kalau panjenengan ke NTT enggak ketemu Pak Bu sama beberapa jam. Di Papua enggak ketemu. Mau sampai 3 jam enggak ketemu. Panjenengan kalau di mana? Bali saja. Sulit Pak Bu menemukan. Nah, ketika dipanggil sholat, waktunya sholat tuh, pas nyetir, dikongkon sholat sambil berjalan. Sholat sambil berjalan ya apa? Ya saisone. Kalau dia posisi duduk di mobil, ya ambek duduk itu. Lah rukuknya, ya saisone. Allah lu maha tahu, Pak Bu. Sing penting disuruh sholat. Jadi bukan mencari masjid loh, gitu. Tidak mencari masjid, tidak ada ini kan. Tapi lek ono masjid terus lain juga masalah. Nomor 1, nomor 2, aurubana Atau berkendaraan. Nah, sholat berkendaraan itu ya apa? Ada aturannya. Caranya ada, ya sak bisanya, Pak. Allah Maha tahu. Nih, saya sebetulnya akan saya sampaikan videonya, tapi tidak mungkin. Ya, saya ceritakan aja. Saiki lek wis mudhun, misalkan tujuannya ke Jogja dari sini. Sholat duhur sampai sholat asar dijamak jadi satu nongone kendaraan. Sekarang toko Jogja, bar toko Jogja Pak Bu, pukul 3 sore. Ada waktu sholat asar enggak? Tapi karena sudah dikerjakan di kendaraan, berarti nanti di sana tidak sholat asar. Sudah dikerjakan. Tidak sholat lagi ngoten maksudnya. Enggak ada perintah sholat lagi. Langsung diperintah sholat selanjutnya. Sholat apa? Maghrib. Maka terus ya Allah ngatakan, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila kamu telah aman. Aman itu gak ono kendaraan, Pak. Wis ketujuan. Wis aman terus ya Allah ngeten. Maka sebutlah Allah, salatlah. Nah di sini fadhkurullaha iku salat artinya, Pak. Zikir. Salatlah kamu sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu. Oh, kaya awake dhewe diajarkan salat itu ya napa? Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, dan salam. Lakukan seperti itu secara sempurna. Yang kamu telah diajarkan terus ya Allah. Apa yang belum kamu ketahui? Akhirnya bisa sholat itu. Jadi tidak sholat duhur, sudah tidak sholat asar, sudah dilaksanakan di kendaraan. Terus sudah mboten ngeten, wah iki sholat duhur iki, waktune sholat duhur. Wis hormat waktu. Ndak ada Pak hormat waktu ini. Ada enggak orang mengatakan ini? Nah, enggak ada hormat waktu itu, disuruh sholat.
bukan hormat waktu. Betul ya? Nah, salat sak isone. Makanya aturan ini sampai ini, lek gak iso ngadeg ya mek longgo. Lek gak iso longgo, ya mek turu. Lek gak iso turu, ya mek ketip-ketip ae. Iku rupane posisi salate wong loro. Mosok ketip-ketip gak iso salat. Ya. Bapak Ibu sekalian, berarti sudah berakhir. Ini poin pertama. Karena itu di ayat 103 tadi di surat 4 Allah menyatakan begini. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah ini sudah ada ketentuan. Rasulullah mengatakan salat tepat pada waktunya. Wis ana waktu zuhur, ana waktu asar, ana waktu maghrib, isya, subuh itu sudah ditentukan. Nah, waktu sholat fardu selain isya loh ya. Sholat fardu selain sholat isya dilaksanakan pada waktunya itu lebih utama. Kecuali ada sebab tertentu. Apabila cuaca terlalu panas maka boleh mengakhirkan sedikit sholat zuhur pada saat cuaca dingin. Yaitu mendekati waktu sholat asar. Rasulullah pernah bersabda begini. Idas taddal harru fa abridu bis sholati fa inna siddatal harri min faihi jahannam. Apabila cuaca sangat panas maka carilah waktu yang dingin untuk sholat. Karena hawa panas itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Namun Bapak bisa lihat ada salah seorang namanya Ibnu Hajar. Itu menyatakan, saya belum menemukan hadis yang jelas tentang mengakhirkan sholat. Akhirnya ada pendapat itu. Ibnu Hajar itu menyatakan seperti itu. Lalu Bapak sekalian tentang sholat isya sekarang. Iku mang sholat selain isya. Kalau sholat isya Bapak, ngeten. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuakhirul isya'a ila sulusal laili. Wa yakrahun nauma qablaha wal hadisa ba'daha. Rasulullah mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga akhir malam. Beliau membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Kenapa nih? Gurung sholat isya turu, gak seneng Rasulullah. Mari sholat isya ngobrol, yo gak seneng. Sholat isya dhisik, ngono maksudnya. Wis gak usah ngobrol, wis ndang turu kok bengi sholat maneh ngoten. Ada hadis yang lain riwayat Bukhari juga, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu amali ahabu ilallah? Qala as-shalatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Beliau tidak menjawab salat pada awal waktu. Dikarenakan salat 5 waktu ada sunnah yang didahulukan pelaksanaannya. Dan ada yang sunnah untuk diakhirkan. Diakhirkan itu apa? Karena panas boten. Karena panas tadi loh Bapak. Karena panas di akhir no didik. Ya adem. Maksudnya begitu. Tapi yang lain sholat tepat pada waktunya. Begitu adzan kita sambut sholatnya. Adzan. Di sini sebutkan dan ada yang sunnah untuk diakhirkan. Misalnya sholat isya itu diakhirkan. Sunnah untuk mengakhirkan pelaksananya sampai sepertiga akhir malam. Makanya sholat isya itu panjang waktunya. Nah, ketika Rasulullah di Madinah, ada yang bertanya, manakah sholat isya yang afdal?
Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak telah tidur. Lalu beliau keluar dan sholat bersama mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu yang paling tepat untuk sholat isya. Sembilan. Jam berapa tadi? Dan waktu sholat isya itu Rasulullah waktu sholat itu mengakhirkan malam. Nah, terus Rasulullah menyatakan ini, sesungguhnya inilah waktu yang paling tepat untuk sholat isya. Kalaulah tidak memberatkan umatku. Jadi sholat isya niku sakjane sing bener niku tengah malam. Kalau tidak memberatkan umat. Berat nggak kira-kira? Berat Pak Bu, makanya digawe sore. Karena waktunya panjang. Lek sholat selain isya tepat pada waktunya. Duhur tepat pada waktunya, asar tepat pada waktunya, maghrib tepat pada waktunya, subuh tepat pada waktunya, kecuali isya. Makanya isya ngeten iki mari isya awake dhewe ngaji ngene iki ana isya gak salat, gak masalah. Karena boleh diakhirkan. Pak Bu, inilah pertama, salat tepat pada waktunya. Itu yang dicintai Allah. Maksud saya Ibnu Hajar tadi begini, mencari hadis yang tentang sholat isya di akhir niku jarene angel gitu loh. Akhirnya ada pendapat Pak Bu. Bukan sholat tepat pada waktunya tadi, sholat isya maksudnya. Akhir sholat isya diakhirkan itu loh. Mencari dari hadis yang lain itu sulit. Ibnu Hajar mengatakan seperti itu. Tapi teksnya hadis mengatakan seperti itu di dalam hadis riwayat Bukhari. Ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya tunjukkan satu hadis saja. Kalau ayatnya ini di surat 17 ayat 23, batasan kepada orang tua itu taatnya di surat 31 ayat 15. Saya tunjukkan satu hadis, cuma hadis ini diambil dari Durratun Nasikin di halaman 168. Ada kalimatnya tentu. Rasulullah ditanya, ya Rasul, innali walidatun unfiku alaiha wahia tu'dini bilisaniha fa kaifa asna'u. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang laki-laki itu datang pada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasul, aku punya ibu. Aku telah memberi nafkah kepadanya dan dia mulutnya sangat menyakiti saya ya Rasul. Bahasa kita Pak Bu. Wis kula ingoni ya Rasul pun tumbas napa mawon nggih kula tumbasaken. Tapi mulutnya ibu saya itu selalu menyakiti saya. Ada enggak orang seperti itu? Ya, mungkin ada ya. Nah, kemudian fa kaifa asna'u. Lalu apa yang harus saya perbuat ya Rasul kepada ibu saya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, addi haqiha. Fa wallah lau qata'at lahmaka ma addaita rabbian haqiha. Demi haknya ibumu. Demi Allah, jikalau dipotong dagingmu, maka sesungguhnya kamu belum memenuhi kewajiban taatmu kepada ibumu. Itu 1/4 saja belum. Ya Pak. Rabbian haqiha.
kamu dipotong dagingmu, kamu belum berbuat baik, dinilai berbuat baik 1/4 saja, belum. Ini diceritakan di kitab Durratun Nasikin. Inilah sebuah kasus. Dan banyak kasus termasuk kasusnya Jurais. Kasusnya Jurais kepada ibunya. Waktu sholat dipanggil ibunya, terus gak semaur, pikirannya Jurais ini, aku nerusno sholat sunahku, apa saya menuruti panggilan ibuku. Rupanya diterusna sholatnya, ibunya jengkel, terus berdoa ibunya, ya Allah jangan dimatikan anak saya Jurais, kecuali bertemu dulu dengan orang ahli zina. Adungan ibunya welek ngoten aku. Nah, rupanya dituruti oleh Allah. Sampai ceritanya ada orang hamil, pezina hamil, dialamatkan kepada Jurais. Akhirnya masjidnya Jurais itu dirubuhkan mbek wong-wong. Gayamu Jurais kaya awakmu kaya khusuk-khusuk tibane ngentengi wong buka bahasa mriki lho, Pak Bu. Ya, sampai anaknya lahir. Yang terakhir apa? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, hadisnya panjang. Falamma sami'u. Niki sini. Lalu orang ramai berduyun-duyun datang kepada Jurais. Mereka membawa besi, kerak, perajang, geraji, Pak Bu. Berteriak memanggil Jurais yang pada waktu itu sedang sholat. Maka sudah tentu Jurais tidak melayani panggilan mereka. Akhirnya mereka merobohkan bangunan ibadahnya. Tatkala melihat keadaan itu, Jurais keluar menemui mereka. Mereka berkata kepada Jurais. Niki. Sal hadihi. Tanyakan anak ini. Jurais tersenyum, kemudian mengusap kepala anak tersebut dan bertanya. Jurais faqalu lahu sal hadihi qala fatabassama summa masaha ra'sa sabbi. Diusap anak kecil yang baru lahir niku kepalanya, faqala. Nah, Jurais muni ngene. Man abuka, sapa bapakmu nak? Arek cilik lho. Sapa bapakmu? Qala abirain dokni. Arek cilik niku jawab. Anak itu tiba-tiba menjawab, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Jadi arek iku lahir, iku hamilnya dihamili pengembala kambing, tapi dialamatkan Jurais karena doa ibu tadi. Mendengar seperti itu Bapak sekalian, falamma sami'u dzalika minhu qalu nabni ma hadamna bin dirika. Makanya ngeten, bayi yang lahir bisa bicara itu ada 3. 1 Nabi Isa. 2 yang diceritakan di dalam Quran surat 85. Yang orang dibakar di tempat pembakaran karena beriman. Si nomor 3 anaknya sing dialamatkan Jurais ini. Bapak Ibu sekalian, melihat mendengar jawaban tersebut, mereka kelihatan menyesal lalu berkata, kami akan mendirikan tempat ibadahmu wahai Jurais yang kami robohkan ini dengan emas dan perak. Jurais berkata, tidak usah, tidak perlu, biarkan ia menjadi debu seperti asalnya. Kemudian Jurais meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Sahih. Karena itu ngeten, berbuat baik nang wong tua niku penting. Nek wis mati wong tuane, berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Dimintakan ampun. Itu yang kedua, menyambung silaturahim. Nggih. Sing pernah digagas oleh orang tuanya. S2 aja. Yang satu sabilillah,
tidak bisa menerangkan. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan oleh Allah hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.